Santapan Harian, Kamis, 9 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-20, ayat 30 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, agar bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sahabat Scripture Union Indonesia, Alkitab bukan buku yang berisi semua informasi yang menjadi jawaban dari setiap pertanyaan di dunia ini. Alkitab diberikan agar manusia percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Secara khusus, Yohanes menekankan hal ini dalam bagian akhir dari penulisan Injilnya. Untuk memahami kehidupan dan misi Yesus, orang percaya perlu menilik lebih jauh kepada keempat Injil. Masing-masing penulis Injil memberikan sudut pandang yang unik. Namun semuanya menunjukkan kepada pribadi Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Penulis Yohanes secara khusus dan selektif memasukkan bagian-bagian dari kisah hidup Yesus ke dalam Injilnya. Ia tidak mencatat semua peristiwa yang Yesus lakukan. Bahkan dalam ayat yang ke-30, Yohanes menyatakan bahwa ada banyak kisah, tanda-tanda, dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dimuat dalam Injilnya. Namun, Yohanes tidak menyisakan ruang untuk kebingungan tentang tujuannya menulis Injil ini. Dengan tegas, Yohanes menunjukkan bahwa tujuan penulisan kitab ini adalah agar pembaca mula-mula percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan memperoleh hidup di dalam namanya. Pesan ini melampaui waktu dan budaya. Injil tidak hanya ditujukan bagi para pembaca abad pertama, tetapi juga bagi setiap orang sepanjang masa, termasuk kita hari ini. Dengan iman ini, mereka menerima hidup kekal dalam namanya. Tujuan Injil bukan sekedar informasi, melainkan panggilan iman yang menyelamatkan, yang menuntun pembacanya kepada pengenalan secara pribadi kepada Kristus dan kehidupan sejati yang hanya ada di dalam Dia. Apakah hari ini kita membaca Alkitab hanya untuk menambah informasi atau untuk memperdalam iman? Yohanes menulis agar kita percaya, dan melalui iman itu, kita memperoleh hidup kekal dalam namanya. Marilah kita terus datang kepada firman dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran, dan bersyukur atas anugerah iman yang diberikan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan jiwa yang haus dan hati yang lapar akan kebenaran, seperti tanah retak menanti hujan. Demikian batin kami merindukan sabdamu. Turunkanlah embun hikmat-Mu, kenyangkanlah kami dengan roti kehidupan, dan segarkanlah kami dengan air kebenaran-Mu.
Penuhi kami dengan terang dan daya untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin.